hadir dan menyempatkan waktu untuk datang di MCC lantai 5 untuk dalam acara press conference Rangga Puspita. Jadi hari ini kita akan ada press conference dan saya terlebih dahulu untuk memanggil 4 teman-teman kita, yaitu yang pertama selaku founder dan juga pendiri Seni Mangundarmo, yaitu Pak Soleh. Silakan aplausnya sekali lagi buat Pak Soleh. Salah satu pemeran utama Kelana, tapi versi yang baik-baiknya. Kalau bocoran dari teman-teman, versi yang baik-baiknya. Karena Kelana sekali lagi dari image-nya cukup bad boy. Ini good boy, good guy ya. Yaitu Mas Eko Wijaya. Dan terakhir, ini bisa dibilang juga sebagai project manager di acara besok nanti di depan, yaitu Mbak Siti. Dan juga Kahai. Oke, siap. Terima kasih semua buat teman-teman yang sekali lagi sudah pada meluangkan waktunya pada hari ini. Langsung aja, sekarang kalau boleh tahu, kita hari ini pada dasarnya bisa dicerita hadir kumpul di sini semuanya untuk preskon acara seni pertunjukan topeng Malang, yaitu Kelana Rangga Puspita. Dalam pakem disebut Klono Rangga Puspita, seperti itu ya. Dan lebih, nah saat ini kepengen juga pengen tahu sih clue-nya atau inisiasi yang paling dasar terselenggaranya acara ini, kurang lebih mungkin bisa sharing dari Pak Soleh dulu. Mungkin yang pertama bisa untuk menjelaskan awal mula inisiasi penyelenggaraan ini bagaimana, dan itu mungkin bisa deliver oleh Pak Soleh. Silakan Pak Soleh. Terima kasih. Saya ucapkan Om Mandiro Ulun Langgeng Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa dipaksa untuk menghadapi para cendekiawan yang ada di kamera sorot, rekan-rekanku yang telah lama sekali untuk sebagai rekanan. Namun hari ini secara resmi kita ketemu kembali. Ada sesuatu mujizat bagi padepokan kami. Sebenarnya ini merupakan salah satu doa dari leluhur kami. Padepokan Seni Mangundarmo itu memang sering sekali mendapatkan sasaran undangan dari teman-teman di Indonesia maupun di luar negeri. Yang tepatnya 26 Agustus 1989 yang lalu, sudah 34 tahun kami meneruskan perjuangan dari kakek saya tahun 1911 sampai 1928. Namanya Kek Rosman Bejo. Beliau seorang empu petolengan yang di lereng Kendal sana. Kakek saya meneruskan dari perjuangan yang buyut, namanya Buyut Sainer. Padepokannya bernama Padepokan Mangil. Jadi sebenarnya kalau sekarang saya hadir di tengah-tengah masyarakat yang serba modern, ini adalah berkah dari cita-cita leluhur saya. Oleh karena itu saya merasa kebetulan sering sekali mengalami garapan-garapan yang selalu berhadapan dengan Indonesia, dengan luar negeri. Kemudian juga mengangkat desa-desa kami. Tujuan kami ini sebenarnya sederhana. Gara-gara Tuan Pisau
menulis di dalam buku Jalan Seportoningan. Ini ada berita yang sangat populer wayang topeng Malang, yaitu di Puncak Songo dan di Sengger pada tahun 1928. Populernya mulai dari 15. Oleh karena itu ada satu yang muncul di sana. Justru yang muncul bukan namanya buyut saya, bukan yang muncul itu kakek saya, tapi yang muncul bahkan penari murid-murid kakek, yaitu Kek Sari Truno yang menjadi penari terbaik. Dan kebetulan Kek Sari Truno itu adalah Kek Rumington itu turunnya Mbah Treni. Jadi tokoh legendaris memang pertopengan di Poljen ke Puncak Songo, lalu kemudian ke Jambung. Dan rekanan-rekanan dari yang buyut saya, salah satunya bupati yang ke-6 namanya Surya Abdiningrat, yang ngomong yang satu jagat sing gawe terang-terang banyu diwadahi kerajaan. Ini luar biasa fenomena orang-orang tokoh itu. Nah, mungkin semenjak itu sampai sekarang justru beliau lah, perjuangan beliau lah yang sebenarnya ini sampai kami dihadapkan untuk konferensi hari ini dengan rekan-rekan Mas Media. Ada satu harapan dari kami, sebenarnya semakin hari kami ini semakin merasa sendirian. Karena apa? Dunia modernisasi itu sangat cepat inflasinya. Garapan murid-murid saya, Pak Winarto, Trimayunias, Eko Ujang, beliau telah melamar ke luar-luar negeri, ada yang Belanda, ada yang di Jepang, ada yang ke Australia dan mana-mana. Dan ini berkat daripada kegiatan teman-teman kami di Malang mengambil salah satu celah, yaitu lewat jalan tol topeng. Ini yang kita sayangkan. Jadi sehingga hari ini saya ingin mencoba membicarakan bahwa hal ikhwal daripada kenapa ini bisa terjadi, kita berjumpa dan galeri Indonesia kaya dalam dekadenya yang pertama itu memberikan santunan 10 sanggar di Indonesia, 10 terbaik di Indonesia, 10 terbaik. Dan dengar-dengar pada bulan seni Mangundarmo itu masuk 10 besar dan jadi satu-satunya yang mewakili Jawa Timur pada bulan seni Mangundarmo ya. Dan itu adalah untuk GK satu dekadenya ya, kado untuk sanggar. Jawa Timur ada 2, Banyuwangi dan Malang ya. Oke, silakan mungkin bisa dilanjutkan lagi ya. Untuk administrasi dan lain sebagainya sebenarnya Mbak Siti yang mencoba untuk saya bantu dalam hal kenapa sampai selaku project manajernya ya Mbak Siti. Beliau cukup multitasking ya di dalam pekerjaan besok acara tanggal 8 Maret ini. Effortnya silakan Mbak Siti, bisa dijelaskan sedikit prosesnya untuk bisa masuk 10 besar ini akhirnya bagaimana? Sebenarnya ini kan Galeri Indonesia Kaya. Mungkin ini saran juga untuk teman-teman ya. Ini kan Galeri Indonesia Kaya waktu itu open call untuk proposal, untuk bikin project sama fasilitasi sanggar. Gitu. Nah memang dari ratusan yang apply itu, nah kita masuk ke dalam 100, skalanya 100 dulu. Dari 100 itu terus dikurasi lagi jadi 20. Nah jadi 20 itu jadi 10 di Indonesia. Ya. Cuman mungkin apa yang kami kerjakan, saya dengan Bapak Soleh, itu adalah kita harus bisa melihat Indonesia Kaya itu apa sih, kayak gitu. Seleranya itu kayak apa sih, kayak gitu. Kira-kira bentuk proposalnya seperti apa yang kira-kira itu bisa masuk, kayak gitu. Galeri Indonesia Kaya itu kan mereka mengunggulkan konten ya. Lebih ke kreatif kayak gitu. Jadi
Oke, coba mungkin pasti teman-teman ini juga maksudnya gini, layernya, ruang lingkupnya kan kreatif ya. Kan? So mungkin teman-teman media juga dalam hal ini juga kita juga butuh agar seni ini juga sustain, juga pendekatannya ke generasi saat ini juga lebih gampang, betul nggak? Karena kita juga butuh dari seni budaya apapun itu juga kita butuh tetap regenerasi kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau anak-anak sekarang akan bertanya, bahasa kerennya gini, what's so special about this show? Maksudnya apa sih yang bikin spesial dari pertunjukan Kelana Ronggo Puspito atau Klono Ronggo Puspito itu apa gitu? Karena ini kan juga menjadi suatu pembangkit juga ataupun trigger untuk teman-teman yang jauh lebih muda daripada kita sudah mulai aware juga atau bahkan mungkin terlibat juga untuk bisa ikut peran serta di sini atau paling nggak bisa masuk tertarikan dan ikut masuk di Padepokan Seni Mangkunegaran mungkin. Oke, bisa di-share. Oke, sharing sedikit sih. Kita memang dalam proses ini kan memang ada Galeri Indonesia Raya itu membuka kelas atau kita konsultasi begitu dengan Mas Eko PC, dosen isi Jogja, isi Surakarta, kemudian dengan Umi Hartati, karena memang kita difasilitasi untuk ngobrol tentang konsep dan lain sebagainya. Apa yang saya tangkap selama ini adalah begini, mari kita melihat topeng Malang lebih dekat. Kenapa lebih dekat? Karena ini berkaitan dengan Klono Ronggo Puspito nanti. Karena settingnya memang penonton ini kita jadikan satu area dengan panggung gitu. Satu area. Tapi kalau untuk keterlibatan bukan keterlibatan secara langsung. Bukan. Satu area. Satu area saja. Iya. Ini skillnya hanya sampai di sini aja. Mungkin itu juga merasakan beberapa script ataupun storyboard kali ya. Selama ini mungkin ada jarak, ada antara pengunjung dengan ini yang saat ini lebih berbeda. Iya, lebih berbeda. Saya cukup agak sedikit menahan-nahan untuk tidak spill banget karena media juga pada hari ini. Cuma nanti elemen of surprises-nya biar gak hilang. Iya, betul. Soalnya kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang memang sudah sering nonton pertunjukan wayang topeng Malang, kan memang pertunjukan tradisi. Nah, bedanya apa sama ya? Iya, makanya kita sama Mas Eko itu kesenian wayang topeng ini kan sebuah kesenian yang sudah mapan. Betul. Ya ini mau diapakan. Kayak gitu. Dalam proses ini sih kami hanya pengemasan aja. Pengemasan, kemudian kalau secara story-nya, kalau secara penokohan, ya Klono Ronggo Puspito ini diobrak-abrik oleh Misolet. Bukan didekonstruksi. Oke. Iya. Karena kalau dalam wayang topeng yang lain, Klono itu selalu sifatnya ya perannya jahat, nyolong bojone wong, ya gitu. Tapi yang Klono satu ini Klono baik-baik. Oke, nanti sebelum kita berbicara untuk objektif tujuan dari pagelaran seni pertunjukan topeng Malang ini yang bertajuk Klono Ronggo Puspito, juga nanti kita berbicara tentang mimpinya apa saja yang jadi target juga mereka secara awasi. Nggak sah kalau kita nggak sedikit kasih sama ini versi baik-baiknya ini. Pemeran utamanya Mas Eko Ujang, silakan Mas. Dan tadi dia cuma bengong. Emang kayak gini ya kalau Klono versi baik-baik emang kayak gini ya? Atau cuma branding image doang gitu? Ya. Dia sampai menjiwai banget karena tadi udah dikasih kisi-kisinya Klono Ronggo Puspito versi baik-baik gitu. Jadi good guy-nya, good boy-nya seperti ini. Karena kalau bad boy nggak mungkin tampilannya seperti ini. Mas, kemungkinan dari teman-teman media juga, saya juga pribadi selaku teman-teman dari perwakilan dari industri kreatif juga yang secara umum itu juga pengen tahu sih, maksudnya ada bentuk kesulitan apa proses mungkin dari skripnya, storyboardnya, mungkin ada kostumnya yang bikin agak sedikit effort usahanya untuk pakai kostum itu karena secara langsung otomatis kan kostumnya juga customize ya. Nah, jadi mungkin bisa diceritakan lah baik dari perannya harus mengubah yang biasanya tadi masnya mungkin kelihatannya dari casing sih lebih baik sih katanya ya, tapi nggak lagi ya. Mungkin boleh diskusi sama teman media. Baik, terima kasih.
Sebenarnya saya terlibat, memang sudah belajar di Paduan Montarmo mulai tahun 2000-an. Sudah terlibat di beberapa proyek di Montarmo. Memang pada waktu dulu itu peran saya selalu baik, Mas. Kayaknya selalu iya. Terus pas proyek ini kok saya ditawari kelompok apa pas saya tidak salah pilih orang gitu. Sempat ada pertanyaan di sini, Mas Soleh nggak salah pilih orang. Iya, iya. Terus tahu saya kelompok kan kalau di Malang antagonis, Antagonis. gitu. Terus saya, dan ini juga ada yang lain. Kenapa Kelono ini bukan dari Malang tapi ceritanya dari Bali. Dari Bali, betul. Culture-nya sangat berbeda. Iya, yang berbeda. Yang pertama, otomatis karena saya belum pernah belajar tari Bali, otomatis saya harus bekerja keras untuk belajar tari Bali. Oh, ada yang beli mereka. Tapi itu tidak oke. Oh, tidak oke. Terus dari ngobrol-ngobrol sama Pak Soleh, ternyata Kelono ini tidak seperti Kelono yang biasanya Di dekonstruksi. Kelono ini karakternya pun lebih di bawahnya Kelono yang di Malang. Mungkin kalau kita tahu wayang orang kaca seperti itu masih di bawah dari kalau Kelono yang di Malang kan seperti Rahwana ya. Oke. Tapi kalau yang Romo Puspito ini kita ibaratkan identik dengan Katfojo. Bilang Katfojo itu adalah tokoh idola dari si Romo Puspito ini. Ya, berarti secara tidak langsung apa yang coba Mas Eko Ujang deliver ke kita semua di sini tidak ada satu usaha yang terlalu banyak effortnya untuk memerankan Romo versi baik-baik. Karena keseharian sudah banyak memang baik-baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ada skrip yang memang harus ternyata harus diripit lagi ya secara 3 kali, 4 kali, 5 kali atau gimana? Yang jelas masukkan karakter ini bagi saya lebih sulit. Soalnya saya sulit tentang tari Bali. Bentuk kesulitannya cuma hanya ini karena harus wajib tari Bali. Oke. Dari skrip dan segala macam nggak ada kesulitan sama sekali. Seperti kayak dialog komunikasi sama istrinya sendiri. Kurang lebih Kalau yang topeng kan yang bicara pada iya. Terus apalagi kayaknya sudah Mas? kalau yang versi bagus sih. Cuma itu aja ya. Oke, berarti memang benar nggak salah sih kalau Pak Soleh milih Mas Eko Ujang, Mbak Siti karena memang secara lu memang udah benar-benar baik-baik ya, sangat terbatas bentuk statementnya yang perlu di-delivery oleh teman-teman media juga. Oke, setelah itu mungkin bisa diceritakan sendiri sebenarnya kalau dari pertemuan budaya Singosari dan Bali itu baik dalam bentuk tarian, musik, bahasa dan kostumnya itu kan pasti otomatis jauh berbeda. Nah ini saya cuma mungkin minta aktor yang dibalik terlibat koreografernya ini gimana nih? Bisa di proses pengerjaan dari pre-production-nya gimana keseluruhan? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih kesempatannya. Ya. Saya sebagai koreografer mendampingi Pak Soleh dalam hal ini banyak hal yang menjadi catatan bagi saya. Karena satu, cerita yang diangkat adalah cerita yang berbeda dari biasanya di pertunjukan wayang topeng yang selalu mengangkat cerita panji. Ketika Pak Soleh menyampaikan cerita ini, saya agak kesulitan di dalam siapa pemerannya. Akhirnya kan menentukan siapa pemerannya. Pemerannya adalah salah satu karakter yang mungkin tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Tapi ketika ada tawaran yang diberikan oleh Pak Soleh, ya kemudian tertuju pada salah satu tokoh yaitu Mas Eko Ujang. Kemudian saya menyampaikan ke Mas Eko Ujang dan teman-teman yang lain, terutama yang teman-teman yang terlibat di adegan Bali. Teman-teman ini karena terbiasa dengan zona aman, yaitu zona yang secara karakteristik wayang topeng Malang sudah terkuasai secara bentuk dan tekniknya.
Tetapi ketika mereka beralih pada bentuk dan teknik yang ke arah Bali, ya ini agak kesulitan, sehingga dari sisi geraknya aja menginterpretasikannya itu memang agak lama. Kemudian yang kedua adalah menginterpretasi musik. Walaupun musik itu sudah mencoba diarahkan ke Bali, ke Bali-Balian, tetapi karakteristik Malang atau Jawanya masih kental. Nah, ini pun juga masih kesulitan untuk menerjemahkan ketika gerak itu hadir sebagai satu idiom bentuk untuk mengikat musik itu. Nah, ini yang akhirnya kedodorannya di situ. Beberapa kali, hampir berapa pertemuan Mas? 7 sampai hampir lah. Jadi tidak bisa menemukan effort yang pas gitu. Ya, untuk teman-teman, karena memang sudah terbiasa dengan bentuk gerak tari Malangan, kemudian ketika Bali dengan posisi tribangganya gitu ya, dengan posisi tubuh yang tribangga itu ada satu garis, kalau tadi ada 3 ini, aduh, tangan itu harus lurus, kemudian badan itu harus lurus, terutama punggung ini harus belokannya pinggul itu harus begini. Nah, itu masih belum kena. Kayak koreo, ada ini seperti koreo dasarnya. Iya, koreo basicnya. Iya, basic dasarnya. Basic. Tetapi karena ya kita berusaha untuk mencapai pada tingkat paling tidak mewakili idiom Bali, oke lah, dirasa oke, jalan gitu. Itu. Kemudian terkait juga dengan sisi yang lain, bahwa di dalam menerjemahkan karakter Ronggo Puspito ini kan kita juga berdiskusi dengan Pak Soleh. Ini lebih pada tataran seperti apa? Kalau Bali itu ada tari bari keras, ya, Bali yang karakternya keras, okay. Ya. Jadi baris itu yang dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Ya. Di samping itu ada karakter yang halus di situ. Jadi ada dua karakter yang menyeimbang antara halus dan karakter keras ini. Nah, sehingga saya harus menempatkan tubuh Ronggo Puspito ini seperti apa. Jadi saya mengambil pola-pola gerak baris yang itu karakternya gagah keras itu. Kemudian saya masukkan juga karakter-karakter halus yang lebih mendekati ke karakternya Ronggo, yaitu ada karakter Margapati, kemudian beberapa tarian Trunajaya dari Bali, sehingga ada gerak yang memang keras, ada gerak yang arahnya ke maskulin, Jadi Rasa maskulin apa? beda dalam bentuk perspektif tarian. Oke. Bentuk ya, kalau bentuk di sini kok beda ya? Saya cuma nanya bentuk. Oke. Kalau bentuk ini bentuk gerak ya, kita bicara tentang bentuk gerak. Kalau keras itu kecenderungan ini pola apa ini, pundak ini naik ke atas ini. Naik. Oke. Oh, itu keras secara langsung menegaskan. Oke. Menegaskan. Gerakannya kan ini bentuk tangannya lebih I see. tinggi. Tetapi I see. kalau maskulin lebih halus, ya dia lebih sedikit. lurus begini. Oh, lurus. Polanya. Oh. Jadi mempolakan ini antara keras dan maskulin yang tadi, yang saya lebih mengambil beberapa pola dari Margapati dan Trunajaya, itu saya combine di sana. Combine Ya. menjadikan untuk yang pas Untuk fit-in masuk iya. karakter di Tuan Ronggo Puspito. Wow, effortnya cukup lumayan ya, Ibu Ya. Tri. Ya. Secara langsung ini bagi saya orang awam. Ya, kita mencoba ya. Oke. Karena saya pikir bahwa teman-teman
ada zona aman gitu ya. Zona aman ayo. Berarti ini saya tidak langsung bukan pakem lagi nih, ngapus pakem. Oh iya. Dalam gerakan baru inovasinya adalah itu. Karena dekonstruksi tadi. Ya. Itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara alur dramatik, memang perlu bagaimana satu pertunjukan yang biasanya di wayang topeng konvensional, entah itu gaya Kedung Monggo atau wilayah selatan maupun wilayah timur, itu selalu monoton gitu ya. Nah, ini mencoba untuk mematikan suasana, dibangun persoalan-persoalan baik itu konflik dari orang tua Dewi Munti, kemudian konflik juga dibangun antara kerajaan Bali dengan Singosari, itu pada klimaksnya, dan di akhir itu ada sumpah dari ayah andanya Munti untuk tidak menyembah pada Siwa gitu. Jadi itu klimaks terakhir karena Ronggo Puspito ini dibantu oleh Siwa untuk meloloskan untuk apa ini, karena dia tertarik pada Dewi Munti, bagaimana dia bisa mendapatkan Dewi Munti itu? Karena si Tuan ini versi baik-baik, akhirnya kolaboratornya banyak ya Mas, untuk menyukseskan skenario. Iya, tidak main-main, yaitu kolaboratornya adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa. Ya, dalam cerita ini, Dan Dewi ini harusnya kan sebenarnya nggak mau, karena image-nya udah jauh juga kan. Iya. Sebelumnya sama bapak ibunya. Iya. Ya kan? Iya, benar. Ya, satu lagi juga Satu lagi? penataan artistiknya. Sebenarnya kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Siti bahwa yang menjadi subjek pertunjukan ini bukan pemain, Bukan pemain. tetapi adalah penonton. Spotlightnya lebih ke penonton. Lebih penonton. Oke, kenapa penonton? Karena kita mencoba ada keterlibatan emosional. Oke. Keterlibatan emosional Untuk ikut merasakan alur ceritanya atau storyboardnya. Ya, satu. Kemudian di beberapa adegan itu kita ada dua, karena kita mencoba juga memanfaatkan area padepokan itu. Ada di sisi panggung yang lebih tinggi dari pendopo, itu ada jalur kadewatan. Jalur kadewatan. Iya, tempat untuk dewasa. Iya. Iya. Ada karpetnya juga ya. Iya. Sini. Kemudian ada yang wilayah kita dunia, yaitu kerajaan Singosari, sehingga ada dua tempat yang bisa kita, apakah penonton itu bisa merasakan di mana kadewatannya di Siwa, bagaimana di Singosari. Jadi di tengah-tengah itulah penonton itu kita mencoba untuk Penonton berada di tengah-tengahnya. berada di tengah-tengah. Oke. Ya, ini secara langsung spiritnya secara halus ya. Oke, Ibu Tri bisa banget ya. Oke, Ibu Tri. Otomatis kan kalau kita mungkin sedikit recap, mungkin dari teman-teman saya mungkin ada dari mewakili dari beberapa teman-teman media juga. Dalam hal ini kita berbicara secara koreografi, effortnya Putri juga benar-benar apa namanya, ada satu pemilihan untuk pemain juga. Nah, seni pertunjukan kan otomatis juga ada audio, musik juga, music directornya terus itu apakah relate juga atau gimana pada saat settingan playback sound, bukan playback sound, maksudnya untuk diri musiknya, itu musiknya juga pasti akan terlibat juga secara penuh kan, karena bisa dibilang kalau boleh izin pakai bahasa saya, dari segi koreografi itu kan sudah customize, sudah di custom berarti. Apakah musik juga berlaku yang sama atau bagaimana? Nanti memang musik director nanti akan live tetap sama live. Oh, dan itu apakah musiknya gabungan juga atau gimana? Ya, alat musiknya tetap gamelan Jawa. Oke. Tetapi idiom Balinya
sekarang sebelum nanti kita lempar ke teman-teman media sebentar lagi, kita pengen tahu untuk sebagian sudah di-spill tadi, Mbak Bisa, itu kan ada legenda Goa Kolangan dalam buku, yaitu antologi visual cerita rakyat Malang Raya. Ini berarti secara tidak langsung yang sekiranya capable untuk mendeliver ini Pak Soleh atau Pak atau oke Pak Soleh. Oke Pak Soleh, mungkin bisa sedikit di deliver ke teman-teman media, apakah ini rangkuman dari buku antologi visual cerita rakyat Malang Raya atau bagaimana? Sebelum sini saya akan memberikan teknis yang kasar dulu supaya bisa memilahkan alurnya langsung dengan cerita itu. Saya berpedoman cerita antologi rekan-rekan di Malang Raya itu banyak sekali, antara lain Begai Pulau Malang, kemudian Panji Tulang Jiwo, Ki Mangungudo, Ki Joyodipo, Putri Banjaran Sari, Putri Probono, dan masih banyak lagi. Mulai dari Kadipaten Malang, asal usul Kadipaten. Namun di dalam benak saya setelah melihat membaca Kronologo Puspito itu setting ceritanya memberikan spirit saya ketika wis kuwadana meneruskan perjuangan kepada Kertanegara untuk menghadapi kebiadaban Kubilai Khan, untuk menurunkan seluruh Asia Tenggara itu. Mereka perlu mengadakan Mamalayu dan Pabali. Seperti kemarin kita membuka literasi Bali, Maesa Campaka dan Kuswardana. Nah, sekarang ini saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sejawat saya yang kebetulan hidup mempunyai pagar uyung di dalam menaungan budaya Malangan. Ya. Oleh karena itu, literasi yang saya bangun, Kronologo Puspito yang dulunya ekspansinya perdagangan dan kelautan, dan Singosari yang mempunyai sesuatu geografi yang menarik, banyak artefak, situs, candi, gua, pemandian dan sebagainya, belum pernah dibicarakan dalam seni pertunjukan. Nah, di dalam hal ini kami nanti ada program khusus, pemain-pemain kita akan ada latihan preparation, eksplorasi alam yang di situ supaya ada adik penari kita topeng Malangan. Dan terus terang penarinya ini kebetulan cantrik-cantrik foto-fotonya Mbak Karimur, kemudian foto-fotonya Mbak Rosman Bejo, saya dan Teri. Dan kebetulan yang menarik lagi, ada suatu antologi ini yang perlu kita luruskan ceritanya. Karena apa? Di dalam antologi kitab di Malang ini bisa maunya ingin menggandeng ke cerita Panji, tetapi malah justru mata. Contohnya Lembu Amijoyo itu Raja Singosari, ada yang mencoba juga cerita lain Lembu Aminhur, itu jelas putra-putranya Airlangga yang di dalam sastra Panji merupakan tokoh-tokoh sentral. Tetapi di dalam Rogo Puspito ini ya, ingin menggiring bahwa yang ditulis oleh rekan-rekan di antologi ya, saking cintanya kepada Panji, ada sesuatu yang kejanggalan. Misalnya Lembu Amijoyo istrinya itu Dewi Kilisuci, padahal Kilisuci itu kakaknya Lembu Amijoyo. Amijoyo itu di Kediri dan Kilisuci itu di Kabupaten, dan yang di sini Aminhur itu mempunyai anak Panji. Nah, ini supaya untuk tidak mengabulkan, saya mencoba menawarkan pada gagasan ini kita luruskan. Terpaksa saya merubah dari nama-nama Raja Singosari yang Lembu Amijoyo dan Lembu Aminhur menjadi Lembu Akasa. Di sisi yang lain, cerita Lembu Sapi Maesa dan sebagainya itu munculnya adalah di zaman-zaman era Singosari, Kebo Arema, Kebo Anabran,
lembutan. Nah, saya kepingin membuka kembali kesan-kesan literasi sastra yang ada pada daerah Singosari pada waktu itu. Ya, justru ketemunya di Ponorogo Puspito. Ya, ini dua-dua Singosari mempunyai aliran Siwa Buddha, sedangkan di sana Hindu Siwa. Semua-semua memuja terhadap Dewa Siwa. Keras sekali. Tetapi kalau Ponorogo Puspito ini arek santun, jadi bukan klono yang biasanya di dalam lakon pada Kang Sisik Mendono, kemudian Rabine Panji, Rabine Gunung Sari, semuanya itu tokoh antagonisnya justru klono. Nah ini saya ingin perubahan dan itu saya menemukan di Ponorogo Puspito ini kok arek lanang gentle. Setelah membaca kitab Mahabharata, dia kagum tentang perjuangan Pandawa, terutama si Raden Gatotkaca. Nah kebetulan Antara Bumi Malang punya Ronggo di Gunung Ronggo sana, nek Gatotkaca di Maino, gunungnya Ronggo obat. Bahkan reaksi alam itu hujan lebat dan beledek pecok mantep di Indonesia. Sangkus melakoni hal-hal seperti itu. Loh, ada Ronggo. Kebetulan di Singosari ada Ronggo Munti. Ada persepsi apa tentang Ronggo, tentang Gatotkaca. Nah, oleh karena itu di dalam kisahnya Ponorogo Puspito ini minta Dewa Siwa supaya dia itu bisa terbang ke angkasa. Jawabnya Siwa, jangan kalau kau terbang sama kuli kekuasaan Korodewo, kekuasaan Prabu-Raja. Lebih baik kamu saya beri jalan Uces Woro Sembrani. Uces Woro Sembrani itu muncul di Candi Idal pada kisah Samudra Mantana, ceritanya Garudia. Lah ini semuanya ada ketemu keterkaitan. Nah ada Artama, ada satu kisah-kisah kuno. Itu yang menarik cerita ini. Bersama-sama kami minta kepada rekan-rekan teman-teman wartawan dan sebagainya ini bisa mengeksplor bahwa arek-arek mau kudu mewarisi jejak-jejak sejarah. Oleh karena itu kami butuhkan Dwi Cahyono seorang arkeolog untuk berbicara ini dan Mas Restu yang memimpin kelompok jejak-jejak malam itu. Oke, Terima kasih. kurang lebih seperti itu. Iya, itu tadi atas dasar mungkin bisa dibilang background ya Pak Soleh ya. Akhirnya tercipta suatu bentuk alur cerita dan tadinya Kelana Rangga Puspita ini yang memang secara tidak langsung protagonis saat ini di pertunjukan spesial ini menjadi peran yang protagonis. Lebih seperti itu Mas Eko Ujang? Emang baik sekali auranya ya. Emang nggak salah sih kalau Mas Soleh cari terutama kurang lebih seperti itu. Saat ini layernya saya harap juga teman-teman dari teman-teman media juga masih ada pertanyaan karena kita mulai menyiapkan sekitar 3 slot pertanyaan. Silakan, kami persilakan ada yang mau bertanya. 1, 2, 3. Oke, 1. Ada lagi? Bisa minta tolong diberikan, silakan Mas. Dari mana namanya Mas, sama nomor sepatu Mas kalau bisa. Oh iya. Silakan. Nama saya Roni di Suara News. Oke Mas, silakan. Sebagai sebuah seni pertunjukan, saya mau tanya, pertunjukan wayang topeng Malang dengan lakon Ponorogo Puspito ini berjalan nanti durasinya berapa menit? Itu Kira-kira. Oke, 1 pertanyaannya. Mungkin itu dijawab dulu sebelum nanti ada pertanyaan kedua. Ada pertanyaan susul lagi. Oke Mas Roni, silakan. Ini yang bertanggung jawab PIC untuk stage manager maybe atau siapa yang bisa mungkin menjawab keseluruhan. Total mungkin kira-kira berapa menit? Silakan Mas Roni. Baik, saya ingin benar-benar menonton saya itu menikmati karya itu, tapi tidak ada karya prasajarah. Ya. Lalu kami juga mengundang camat, lurah, tapi Pak camat dan lurahnya tidak berbicara sebagai pidato di situ. Jadi menikmati sebagai penonton, sebagai
apa nikmat. Syukur kalau menjadi maintenance daerahnya itu kira-kira harapan kami sekitar 1,5 sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam ya. 120 menit ya. Untuk pementasan sendiri ya Pak Soleh, kira-kira gimana Mas Uli? Masuk ke pertanyaan kedua. Oke, silakan Mas Uli. Kalau di 2 jam itu tadi saya melihat presentasi dari project manager Pak Siti tentang melihat wayang lebih dekat. Ya. Bagaimana kemudian tim ini kemudian membuat sebuah pertunjukan seni pertunjukan yang nyaman, ya, yang nyaman. Ini kan kita mau melihat seni pertunjukan wayang yang dikemas secara asik, ya kan, dan lebih dekat. Betul. Apa yang ditawarkan supaya penonton yang melihat lebih dekat ini kemudian tidak mengganggu proses seni pertunjukan yang kemudian memakan waktu 2 jam. Kira-kira bagaimana? Oke, pertanyaan kece selanjutnya dari Mas Roni, silakan Ibu PM untuk dijawab. Ini pertanyaan yang menantang ya, karena memang kalau di wayang topeng itu kan secara naratornya kan Pak Dalang dengan bahasanya yang nanti kita kemas dengan ada bahasa Jawanya, ada bahasa Balinya juga, kemudian ada sematan bahasa Indonesianya juga, sehingga kita berharap dengan adanya bahasa-bahasa itu teman-teman penonton ini juga bisa anteng begitu, dan secara lighting juga secara suasana kita mencoba untuk membangun ini biar teman-teman ini betah dan terasa gitu sampai 2 jam itu. Dan selain itu di beberapa spot mungkin kita juga biar semakin anak-anaknya ya, kalau festival itu festif gitu, ada foto booth dan lain sebagainya. Jadi cara kita membuat melihat wayang topeng lebih dekat itu lebih seperti itu sih. Dan kita juga bikin merchandise juga kayak gitu-gitu. Bagaimana kita mendekatkan ini tuh ke terutama ke kaum muda kayak gitu. Soalnya kan kalau wayang topeng ini kebanyakan segmented ya. Siapa yang nonton ya orang-orang itu aja. Kalau kita dari panggung di mana namanya Kafe Saji, di Tumpang, di Jabung, orangnya ya itu aja. Oke. Nah, tapi bagaimana kita mengabarkan ini? Makanya salah satunya dengan respon ini kita ingin mengabarkan seluas-luasnya tentang pertunjukan ini. Agar yang datang audisi juga supaya bisa lebih lebar. Iya, lebih dibantu oleh lebar. teman-teman media yang mungkin selama ini berada di Tumpang ya cuma hanya itu aja. Nah, dengan adanya perwakilan dari teman-teman media saat ini diharapkan besok tanggal 8 Maret yang hadir itu wajah baru. Iya, betul sekali. Semuanya wajah baru, lebih seperti itu. Oh iya, memang sengaja sih kita deliver ini agak sedikit mau di ujung-ujung nanti belum selesai. Ini acara gratis. Gratis. Hanya dianjurkan untuk membeli merchandise. It's free. Ini gratis. Dan ini suatu bentuk experiences yang baru yang secara tidak langsung juga berbeda dari suatu pertunjukan konvensional sebelumnya, karena itu tadi salah satu objektifnya agar teman-teman yang jauh lebih muda daripada kita semua yang ada pada hari ini itu lebih tertarik dengan seni pertunjukan. Bukan seperti itu, Ibu PM? Iya. Dan khususnya Ibu Tri, dulu ya. Bahasanya saya mau tanya udah terlalu baik banget. Oke, itu satu lagi dibuka oleh dari Mas Rosi ya Mas. Tadi mohon maaf, Mas Roni, Robi. Mas, jangan gitu lah. Oke, 2 pertanyaan yang kece banget dari Mas Roni ya, perwakilan. Masih ada sekitar 2 slot. Kita santai aja. Karena secara tidak langsung itu sudah deliver ke teman-teman semua. Jadi mungkin bisa tanyain secara exposure, mungkin secara ini tujuannya nanti akan berakhir di mana, secara mungkin akan sedikit lebih dipertajam. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Saya bakal atur mic-nya. Ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman media? Oke, ada 2 pasti. Bergilir ya Mas ya, nggak apa-apa ya, kalah sama yang muda. Oh, masih dulu aja. Mas, silakan pertanyaan dulu Mas. Mau bertanya dengan siapa? Ya, saya mau bertanya kepada Putri. Oke, Putri. Sama Mbaknya yang satunya sekalian. Oh, Mbak Siti.
keluhan apa yang tadi menjadi keluhan mbaknya itu kan siapa yang perlu saja sebabnya Mbak Pri. Mbak Siti. Mbak Siti Ya, proyek ini. Mbak Siti tadi menyampaikan bahwa penonton atau pengunjung wayang topeng ini menonton ya, hanya itu aja. Ya, harapannya seperti apa Pak agar wayang topeng Malang ini bisa digemari warga masyarakat Malang khususnya pada umumnya untuk Malaysia seluruh mancanegara. Karena yang saya lihat antara wayang orang, wayang kulit, dan wayang golek atau wayang-wayang yang lain ini sangat menarik, terutama wayang kulit. Nah hari ini yang menantang untuk penonton sehingga menjadi sebuah penasaran. Ini kira-kira mempunyai trik atau strategi baru atau tidak? Itu pertanyaan saya. Agar penonton terkesan ramai. Pertanyaan saya bagaimana agar penonton itu bisa ramai kecuali yang ditawarkan oleh Mas Dedi Bos di sini tadi kan harus beli Mercedes. Kan sudah itu. Mungkin strategi lain untuk menarik perhatian penonton. Bagaimana sih seni ini kok sepi terus khususnya topeng Malang? Ya itu yang saya pertanyakan. Oke, itu pertanyaan dengan Mas siapa tadi Mas? Mas Darmono. Oh, Mas Darmono. Oke, Mas Darmono. Ini pertanyaan yang kedua. Kita berdiri di situ dulu ya. Mas Darmono. Itu pertanyaan kece banget sih. Jadi sebenarnya kalau boleh di-recap dari pertanyaan Mas Darmono adalah ya itu tadi memang sebenarnya ini ketertarikan untuk layer pertama generasi muda tadi, yang kedua karena ini gratis dianjurkan untuk membeli merchandise, dianjurkan karena bahasanya di sini agar supporting sistemnya berjalan kurang lebih seperti itu, ya kan? Oke, silakan langsung dijawab sama Ibu Buspro. Bagaimana topeng Malang ini bisa menyaingi pecinta berat? Iya kan, saat itu yang terjadi begitu di Malang ini. Makanya salah satu kalau saya pribadi sebagai project manager, bagaimana mengabarkan ini adalah melalui sponsor. Maksudnya kita ada teaser yang sekarang masih proses edit tinggal sedikit. Kita sponsorkan di sosial media, ada di Facebook sama Instagram. Dengan begitu harapannya memang untuk menggait penonton baru gitu, yang lebih muda, yang lebih ini. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, saya suka wayang kulit, wayang topeng juga, ya juga suka tapi tidak ya seperti itulah. Cuman saya memahami ini kan apa yang penting itu pesan dari pertunjukan ini akan sampai gitu. Nah, bagaimana membahasakan bahasanya pesan ini kan kalau di wayang topeng ini kan datangnya dari naratornya Pak Dalang aja. Begitupun dengan wayang kulit, gitu kan? Kita mendapat sesuatu pulang itu mendapat sesuatu itu kan dari narasinya Pak Dalang. Kalau nonton wayang kulit, wayang topeng dan kayak gitu. Selama beberapa hari saya membaca naskahnya Pak Soleh, gitu kan? Ini cerita ini mau menyampaikan apa sih, pesannya itu apa? Sampai melehan, kemudian ketemulah bahasa. Karena gini, bahasanya sastra pedalangan tidak mungkin dipahami oleh anak-anak yang lagi kuliah yang pakai jas ini, nggak mungkin paham. Nah, karena nggak mungkin paham, sehingga saya menerjemahkan pesan yang sangat penting di dalam lakon ini, yaitu ketika dari obrolan dari Murni dengan bapaknya, yaitu tentang ajaran Pronodongso. Nah, pasti nggak tahu kan? Tahu nggak? Nah, itu saya rangkum di dalam satu kalimat sing tes gitu, sehingga tertulislah di dalam kaos kami, yaitu cinta yang tidak diperjuangkan tak akan pernah dimenangkan. Ini sebenarnya adalah rangkuman dari narasi sastra perdagangan begitu, yang kadang saya sendiri ini saja paham, tapi kok angel membahasakan ke generasi muda, ke adik-adik kita gitu kan.
Itu yang harus dibagikan Mbak kaosnya agar promonya lebih. Wah, kalau ini dibagikan, nah ini saya ngomboi banget. Oke, terima kasih. Intinya sebenarnya bagaimana kita menyuarakan seni tradisi yang sudah melekat lama di Malang, yaitu melalui pertunjukan wayang topeng. Yang selama ini kita sadari bahwa pertunjukan wayang topeng dalam satu kemasan itu panjang. Tetapi bagaimana kita itu, walaupun ada beberapa teman seperti Mas Eko Ujang atau Pak Handoyo sudah mengemas yang semalam suntuk menjadi 4 jam atau 8 jam yang sudah dikemas, dimepetkan waktunya itu. Tetapi sekarang ini dari tawaran yang disampaikan oleh Pak Soleh, mencoba untuk menawarkan sisi inovasi di dalam satu kreativitas bentuk lain dari satu cerita Panji yang selalu diceritakan pada di wayang topeng. Kemudian yang kedua inovasinya adalah bentuk kreativitas yang lain, yaitu bentuk harapan Bali. Nah, ketika Bali ini hadir dalam satu pertunjukan wayang topeng, pasti ada ide-ide, oh menarik. Bali itu selalu kita melihatnya itu mesti wih happy. Mendengar musiknya saja sudah tergerak hatinya. Nah, melalui harapan ini pula harapan kami bahwa teman-teman yang SMP, SMA atau teman-teman perguruan tinggi itu bisa belajar lebih banyak lagi tentang esensi dari wayang topeng. Wayang topeng tidak hanya sekedar sebagai sebuah seni pertunjukan hiburan, tetapi bagaimana seni tradisi yang menghibur ini juga menjadi satu produk kemasan yang ranahnya pada saat ini. Generasi Z, generasi sekarang ini 5.0 yang semuanya berbasis digital. Nah, paling tidak apakah setelah ini itu kemasan-kemasan yang berbasis digital itu akan bisa hadir di dalam teman-teman yang entah bentuk kreativitas apapun yang notabene idenya adalah wayang topeng. Itu sih tawaran kami dengan wayang topeng Wirencana melalui cerita Klono Ronggo Puspito adalah bagian dari bagaimana peran Padepokan Mangundarma untuk menghidupkan dan memperkaya satu bentuk inovasi dan kreativitas untuk pertunjukan wayang topeng Malang. Harapannya wayang topeng Malang go internasional. Terima kasih. Mas Darsono gimana? Cukup puas? Oh, keren. Jadi secara langsung merchandise yang tadi Mas Darsono pengen ini juga, ini salah satu dari merchandise yang nanti pada saat penyelenggaraan yang harus bisa kalau dianjurkan untuk dibeli, salah satunya seperti ini. Oke, ya silakan. Setelah Mas Darsono ada Mas siapa lagi? Saya Yudis dari MK Media. Oke, silakan Mas Yudis. Ingin bertanya ke Abang Soleh tentunya sebagai sutradara dan dalang ini pertunjukan wayang topeng Malang. Iya, oke, Mas Yudis. Yang pertama, pertunjukan wayang topeng Malang dengan pelana Rangga Puspita yang bervideo Bali ini, apakah peran dengan bervideo Bali ini perdana dilakukan? Dan pertanyaan yang kedua, mungkin jika ada persatuan antara budaya Bali dan budaya Jawa dalam adegan ini, mungkin di cerita ini ada berapa persen sih Balinya, berapa persen sih Jawanya, berapa persen sih Malangnya. Oke. Dan yang ketiga tentunya, jika acara ini digelar sukses, apakah ada penggabungan dengan budaya lain selain Bali? Di adegan selanjutnya yang mungkin akan digelar Untuk pagelaran berikutnya. ya. Oke. Tiga-tiganya semuanya cukup menarik sekali ya. Yang paling terakhir
Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya memang selalu karena 20 tahun saya meninggalkan kampung kami gara-gara Japanese World Tournament. Kemudian saya belajar kembali, belajar ke Mabur di Purwakarta, Kabupaten Banten, belajar di Bangkok di Bantul, belajar ke Riau untuk payung. Banyak perjumpaan saya dengan narasumber mulai dari Mbak Dewi, Mbak Suci, terakhir Mimi Rasina. Antropologi mereka adalah orang yang sangat luar biasa. Belum ada perjuangan akademisi, orang tuanya di dalam mencetak kadernya. Ini ada budaya X, yaitu adalah tentang mistikisme yang harus dijalankan seorang penari. Misalnya Mimi Rasina bilang, kenapa sih ini kok ini bisa menarik sekali perhatian? Ya, ayah saya dulu memimpin saya untuk tata berata, 40 kilo cabai harus saya makan di dalam 1 minggu. Loh, apakah itu tidak usah? Ada ilmu yang harus kami percayai. Yang dipetik dari pelajaran tradisional itu supaya penonton itu nonton saya bisa kepedesan. Nah, dari kepedesan itu cari lagi. Apa dari Mimi Rasina ke Nani, kalau Nani ke yang cucunya sudah nggak pakai itu lagi. Tambah sekarang generasi-generasi sandal apalagi sekolah tidak mungkin memberi pelajaran-pelajaran yang tambahan sebagai kasumbagan kekuatan kemaestroan zaman tahun dahulu. Nah, sekarang ini kita ciptakan memberikan satu trik baru. Karena apa? Medianya berbeda. Keperluan fungsi pagelaran berbeda. Misalnya festival. Kami festival di Kediri mencoba untuk membuat lakon Asmara Dahana. Raden Ngabei Nogowasito mengatakan bahwa itu adalah babon sumber cerita Panji itu. Jadi penonton mempunyai daya ketertarikan tersendiri dari judul lakon. Lalu kemudian karya internasional Panji di Malang, saya menampilkan prasasti Mula Nalurung. Lalu kemudian saya diundang di Ponorogo sama di Surabaya untuk menyajikan wayang topeng. Saya terpaksa memakai literasi Kamboja, belajar bahasa Kamboja yang walaupun nanti di Indonesia kan. Lalu kemudian saya pada waktu itu berguru dalam di Nyoman Darsana, tidak mau dipanggil Darsana supaya kita Jawa tetap Nyoman Darsana. Seorang perempuan, seorang dalang, gurunya Mas Nancy di Ubud. Nah, beberapa minggu kami berproses dengan rekan-rekan kawanan Prapto Darmo di Solo, lalu Mas Halim, dan kemarin putranya Mas Prapto bersama-sama dengan Indonesia Bertutur cerita-cerita semacam itu. Terpaksa saya harus mempelajari film, mempelajari tentang kata sekaligus yang ada pada budaya yang sekarang. Nah, oleh karena itu pengalaman ini sampai saya diajak Slamet Ranjo untuk menata tentang penyerahan pidana, ada film dan sebagainya. Permainan teman-teman itu yang menjadikan saya untuk mencoba 20 tahun meninggalkan padepokan kakek saya itu nanti ada berarti yaitu Mangun Darmo ini. Sehingga Mangun Darmo tidak mungkin akan kembali kepada kakek saya dengan zaman metode-metodenya. Kalau mau belajar harus puasa di bawah sumber kanting lanang wedok, lalu jam 12 naik ke atas dilulur dengan membuangkan susuk-susuk kanuragan dan sebagainya, lalu dilulur dengan kelor dan meri. Dia lalu selamatan melinterkan topeng berjalan ke belakang. Ternyata bukan tumpeng tetapi yang diambil adalah topeng. Dulu memakai teori penitisan.
Bagaimana untuk memilih seorang aktor itu ditentukan dari topeng dan bakat logo umumnya tubuh manusianya itu sendiri. Apabila dia belajar di Padepokan Tulosai merogoh tumpeng kepingin jadi penari kono, tetapi dia loh yang terambil dari upacara itu adalah topeng kembar. Langsung bilang kepada Kektir, Pak Desa Tir, bocah ini sesuk pelajar ono mbah. Loh, bagaimana kalau saya diajarkan mbah? Itu kamu harus terima. Secara teknis ritual kamu lebih cocok mbah kalau nanti belajar kelompok dan sebagainya. Nah, teknik-teknik ini saya mencoba, nggak mungkin saya ajarkan kepada generasi yang sekarang, terpaksa dengan teori-teori akademis, perfilman. Lojo aja sekarang sudah menembak tempel, kalau tidak begitu adalah berubah. Inilah mencoba sarannya Eko PC. Ini penonton itu jangan subjek, jangan bukan objek saja. Lah bagaimana penonton itu nanti panitia benar-benar bekerja keras, diberikan kenyamanan untuk duduk tenang, ada minuman, ada makan ringan, dan sebagainya, bau rendang dan sebagainya. Jika dan penonton juga agak geli baru sekarang melihat pertunjukan di sana ada panggung siwa dalam keadaan berapa meter dari tanah dan kita tembak asap tradisional disorot lampu dengan dedaunan. Di Padepokan itu ada bunga alamanda yang merah kuning. Bayangan kami ini semakin memberikan nuansa lain. Nah ini adalah kejadian. Kemudian untuk adegan kerajaan ini kita giring ke Pendopo. Otomatis setelah melihat penonton di sana, penontonnya berubah, kemudian termasuk juga pemusik-pemusiknya ini berbaur dengan penontonnya. Ini harapan kami, Mas. Terima kasih bahwa tantangan-tantangan kami untuk memberikan satu kesan supaya mereka betah ini sangat berkali-kali kami ingin image merubah daripada pandangan penonton. Nek wayang topeng nek iso ngguruhno duit 100.000 kowe nonton. Engko lek kowe menonton aku delok ceritanya apa. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita rubah mungkin pakai TV atau Panji TV atau rekan-rekan yang lain yang mengekspos mungkin pakai live streaming dan sebagainya, sehingga makin hari topeng malam ini menjadi suatu nuansa kuat. Dan kebetulan menurut saya penari Ronggo Puspito ini adalah jebol-jebol akademis semua. Mereka sarjana Inggris, lalu ada koreografer Winarto itu dari isi Surakarta. Saya munculkan rekan-rekan akademisi itu untuk memikirkan bersama-sama. Jadi harapan saya segi kualitas Putri, Eko, lalu anak SIKW, akademisi, ada sarjana pedalaman, sarjana kalamita, kita manfaatkan Semarang Raya. Dan betul, sehingga harapan kami dengan suatu pikiran baru, kecerdasan baru, sedang pola-pola gerak yang mestinya diajarkan secara konvensional itu begitu, ini saya ubah dalam satu dorongan bagaimana merubah gerak yang mestinya diperlukan. Ada kunci-kunci rahasianya: megeng, mengku, majeng, mapak, mengkal, mapan. Dan itu filosofi tari yang digali dari leluhur kami, sehingga anak-anak ini sudah mengalami proses itu. Kami sudah bangga. Minimal begini, image daripada ini saudara Winarto. Teman-teman, mari kita bantu Padepokan. Loh, ini buat manusia, termasuk saya. Winarto itu lulus hanya 100, yang 20 diberikan bapaknya, yang nanti kamu gilirannya gitu. Saya kira begitu. Nah, ini adalah menjadi tanggung jawab moral saya, sehingga saya butuh untuk perjumpaan pers ini tidak hanya teknis yang kami sediakan, tapi bahasa hati. Wayang topeng malam dianggap daripada
ditinggalkan oleh para pemuda. Pak Sudi menambah ketutupan kalau generasi berok. Yang bagaimana kita berenggan untuk mengerjakannya, itu dulu yang kami sampaikan. Gimana Mas? Tadi saya lupa, maaf namanya. Mas Yudis. Gimana Mas Yudis? Tadi pertanyaannya 3 itu cukup terakomodir semuanya atau apa kalau memang kurang? Tapi ada yang terakhir yang belum terjawab. Apa tuh? Apa kan tadi dibilang pertunjukan wayang topeng malahan atau Yes. segmented kan? Oke, betul. Ada berapa persen baliknya ada? Ini jadi ini yang saya Mas Soleh. Berarti yang dimaksud Mas Yudis ini besok kita tanggal 8 Maret ini jumlah presentasinya untuk yang lebih ke ambience suasana tadinya berapa persen, yang Jawanya berapa persen? Mungkin bisa disampaikan. Karena adegan pertama itu langsung kami ke Bali supaya inginnya orang nonton wayang topeng berubah loh kok Bali. Tiba-tiba masih ada Singosari orang Malang ini. Nah, ada separuh-separuh ini. Dari sekian persen Bali, yang separuh persen Malang. Sehingga Malangnya tidak tercerabut bahkan kalau pakai Malangnya. Gitu. Jadi ada 3 bahasa yang saya pakai, bahasa Bali, lalu bahasa Indonesia, dan di Singosari bahasanya Toto Kromo bahasa Jawa yang ada pada arek Malang, bahasa arek gitu. Jadi sehingga ini bisa mewakili Indonesia kayak itu. Memang itu juga salah, Mas. Kenapa selama ini setiap adegan kok ditutup oleh dalam? Bisakah untuk diatur semacam sekretariat? Kenapa tidak bisa? Yang satu itu literasi, juga kita kirim sana lakonnya, kemudian bahasa sindengnya, vokalnya Bali itu mewakilkan Bali, vokalnya Jawa mewakili Malang. Jadi harapan saya dengan sekian proses itu nanti kita mengibarkan. Saya bukan ngobrol, misalnya karena terus kira karena tanggal hospital nanti mudah guna pribaya anakmu kurang makna lawan saya mati praramma Surya Paksa, Surya Sesa, Chandra Geni, Muat Dahyang Kabulutan iri ke para nayang terprasano menek sumrik alam terus pakuncuk setanggi asap menyang manjabua makukus alam prasano dan kita muat. Lalu saya itu hanya sedikit saja baginya supaya menerangkan se-Indonesia akhirnya dari bahasa Indonesia. Terima kasih. Gimana Mas Yudis? Aman semua ya? Aman. Oke. Nah, karena kita udah dimulai sama 3 tadi pertanyaan, wow, keren-keren semua, mulai dari Mas Robi, Mas Darsono, dan juga terakhir Mas Yudis. Ada lagi? Satu lagi? Kira-kira terakhir? Kalau siapa tahu mungkin dari semua 3 pertanyaan itu memang belum cukup terakomodir buat beberapa teman-teman media. Satu lagi? Nggak ada? Aman? Habis kita bisa akhiri ini semua ya. Oke. Untuk itu terima kasih semuanya. Ya. Bakal ada cuplikan? Yes. Oke. Nanti. Oke. Saya kasih ke Ibu Project Managernya ya. Silakan. Ibu, mungkin bisa disampaikan. Silakan, Mbak Siti. Jadi teman-teman, ini ada sedikit cuplikan gambaran begitu ya. Ini adalah tari dari Klon Robo Puspito dan Dewi. Wah, iya, iya, iya. Ini berapa lama ya kasih spillnya? Wah, cuma sebentar. Sebentar banget ya? Iya, oke. Oh, menit ya? Wah, keren.
Oke, itu dia tadi spill tarian dari Pelataran Gambus Pito yang kenapa bisa seperti itu. Oke, untuk hari ini press conference Pelataran Gambus Pito kita akhiri. Terima kasih banyak sekali kami hargai untuk semua teman-teman media yang sudah pada hadir dan meluangkan waktunya pada hari ini. Terima kasih lagi sekali lagi buat kalian semua. Proses buat kalian semua. Oke, dan berharap untuk pementasan pada saat besok sukses, aman dan lancar semuanya. Dan objektifnya, campaignnya juga tercapai semuanya. Mudah-mudahan juga seni kebudayaan ini juga bisa mempunyai unsur sustainability, keberlangsungan yang secara terus-menerus. Oke, untuk itu kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih semuanya.